Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada rekan-rekan semuanya yang menonton video ini. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Teh Insinyur Agus Pramono, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Plastics Deformation atau deformasi plastik berat dan superplastis. Saya, Dava Indra Pranata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan repetitive pressure forming atau RPRF dalam aplikasi dalam aplikasi pelat kendaraan militer. Jadi, pada video kali ini saya akan menganalisis dan juga menjelaskan sedikit mengenai proses SPD, kemudian repetitive pressure forming atau RPRF, serta aplikasinya di bidang militer, khususnya pada pelat kendaraan militer. Nah, berikut ini merupakan outline pembahasan yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini, yang diawali dengan pendahuluan, kemudian dilanjut dengan pembahasan, kemudian kesimpulan, kemudian daftar pustaka, dan diakhiri dengan lampiran yang saya lakukan bimbingan bersama dengan asisten. Kita masuk ke pendahuluan, atau lebih khususnya itu pada latar belakang. Nah, saat ini logam merupakan material utama yang banyak digunakan, khususnya dalam berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi rumah tangga, aplikasi industri, dan juga aplikasi otomotif. Nah, penggunaan logam yang luas ini mengindikasikan bahwasannya logam ini memiliki berbagai macam keunggulan, sehingga dipercaya dan juga diyakini mampu menahan beban dan juga menahan segala macam kegiatan yang sekiranya bakal dilaksanakan atau yang terjadi pada logam itu sendiri. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan juga akan semakin terus berkembang. Dan semakin dengan apa ya, berkembangnya kebutuhan ini, spesifikasi dari suatu material itu membutuhkan yang lebih khusus dan juga lebih detail untuk aplikasi itu sendiri. Jadi perlu dilakukan perkembangan dan juga inovasi untuk mengembangkan hal-hal seperti ini. Maka dari itu, ada yang namanya sebuah teknologi yang disebut dengan SPD atau Severe Plastic Deformation. Nah, di mana SPD ini nantinya akan meningkatkan sifat mekanik. Itu salah satunya sifat mekanik dari suatu logam atau paduan logam. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk aplikasi untuk SPD itu sendiri yaitu RPRF atau Repetitive Press Transform. Dapat menghasilkan material atau paduan logam yang memiliki spesifikasi khusus sehingga dapat digunakan untuk aplikasi khusus ini juga, aplikasi tertentu. Kemudian untuk bagian rumusan masalah dan juga tujuan, nah, rumusan masalah pada presentasi kali ini yaitu mengenai bagaimana teknologi SPD dan RPRF dapat memperkecil ukuran butir serta meningkatkan sifat mekanik dari material komposit yang dihasilkan. Kemudian, yang kedua, apa yang menjadi keunggulan produk komposit RPRF sehingga dapat menjadi substitusi pelat baja dalam aplikasi militer. Nah, tujuan pada presentasi kali ini yaitu untuk memahami bagaimana cara kerja dari RPRF dan juga SPD dalam menghasilkan butir yang halus serta meningkatkan sifat mekanik dari komposit logam. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui keunggulan dari produk RPRF serta yang dapat digunakan dalam aplikasi militer. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai Severe Plastic Deformation. Severe Plastic Deformation atau SPD ini adalah sebuah teknologi terbarukan yang digunakan untuk menghasilkan material dengan ukuran butir yang super halus atau ultra fine grain. Nah, dalam satu referensi itu ukurannya ukur waktu produk dari hasil SPD ini sendiri ukurannya itu bisa kurang dari 1 mikrometer. Jadi ukuran yang sangat kecil ini memungkinkan terjadinya peningkatan sifat mekanik dari suatu logam. Kemudian pada SPD juga nantinya akan menghasilkan struktur yang baru atau struktur kristal yang baru sehingga sifatnya pun nanti akan berubah seiring dengan jalannya proses yang dilakukan. Nah, ini merupakan gambar dari beberapa metode Severe Plastic Deformation. Yang di gambar A itu merupakan ECAP atau Equal Channel Angular Pressing. Kemudian yang di
gambar B itu merupakan HPT atau High Torsion Press. Kemudian yang di bagian C ini merupakan ARB atau Accumulative Roll Bonding. Nah, pada ECAP sendiri nantinya suatu logam nanti akan kita lakukan dorongan sehingga pada dengan menggunakan sudut tertentu pastinya nanti pada sudut ini akan memberikan gaya tekan dan juga sehingga nantinya akan menghasilkan ukuran butir yang lebih halus. Sedangkan pada HPT itu nanti selain diberikan gaya tekanan nanti akan dilakukan pemutaran sehingga akan terjadi penghalusan butir. Sedangkan untuk ARB itu akan ditumpuk bagian dua buah pelat dan juga ada reinforcementnya nanti yang akan direduksi ukurannya sehingga nantinya akan menghasilkan ukuran butir yang lebih halus. Kemudian juga pada ARB ini nanti akan dilakukannya secara berulang, jadi akumulatif. Karena namanya akumulatif, jadi nanti tidak hanya sekali saja proses pengaruhan, tapi berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk ke RPRF atau Repetitive Press Roll Forming. Repetitive Press Roll Forming ini merupakan salah satu metode SPD yang dapat dipilih untuk menghasilkan material dengan butiran yang halus. Dan metode RPRF ini menggunakan dengan mengombinasikan berjalan dengan mengombinasikan dua buah gaya, yaitu dua buah proses, yaitu proses pressing dan juga proses rolling. Nah, bisa dilihat pada gambar 2.2 ini merupakan mekanisme dari proses RPRF itu sendiri. Jadi pertama itu akan dilakukan surface treatment atau persiapan permukaan sehingga tidak adanya kontaminan yang dapat mengganggu perubahan sifat dari suatu logam. Kemudian akan ditambahkan reinforcement dengan adding particle, kemudian akan ditumpuk stacking, kemudian akan dilakukan proses pressing, pressing bonding sehingga nantinya akan menyatu antara plat dan juga reinforcement. Setelah proses pressing, nanti akan dilakukan cold rolling, proses pengerolan yang akan mereduksi ukuran dan juga semakin memantapkan proses penyatuan dari dua buah material itu sendiri. Baru setelah ini nantinya akan diproses pemotongan. Dan proses ini sesuai dengan namanya itu repetitif, jadi prosesnya juga akan diulang berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Jadi tergantung sifat mekanik apa yang ingin kita dapat, sehingga nanti proses itu kan repetitif ya, seperti itu. Ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Pramona dan juga kawan-kawan pada tahun 2019. Ini salah satunya dengan membandingkan penggunaan RPRF dengan metode-metode SPD lainnya seperti ECAP, APB, dan juga MAF. Bisa dilihat berikut yang pada tabel 2.1 ini merupakan spesifikasi dari perlakuan yang kita berikan, perlakuan yang diberikan, kemudian hasilnya bisa dilihat perbandingan nilai kekerasan metode SPD. Nah, bisa dilihat bahwasannya pada RPRF itu memiliki nilai kekerasan yang paling tinggi, sebesar 75,9 VH. Jadi ini nilainya yang paling tinggi, kemudian di bawah dari RPRF itu ada ECAP, kemudian ada PB dan juga yang paling rendah itu MAF. Jadi dari nilai kekerasan sendiri itu RPRF itu memiliki nilai kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan dapat menghasilkan nilai kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode SPD lainnya. Nah, ini juga bisa kita lihat pada penelitian yang sama dilakukan oleh Agus Pramono juga dengan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, ini untuk mengamati bagaimana pengaruh dari eh, direction dari reinforcement yang digunakan serta pengaruh siklus yang digunakan. Jadi semakin banyak siklus akan berpengaruh seperti apa. Nah, ini merupakan pada tabel 2.2 bisa terlihat 2.3 bisa terlihat ini bagaimana perlakuan yang akan diberikan, kemudian sifat mekaniknya nanti akan seperti apa. Jika kita tinjau pada tabel 2.4 sifat mekaniknya itu akan semakin meningkat seiring dengan seiring dengan banyaknya siklus yang kita lakukan. Dengan nilai tertinggi itu terletak pada direction mix dengan 6 kali siklus. Kemudian persen elongasi juga akan cenderung menurun karena semakin keras maka elongasinya tuh akan semakin menurun. Jadi emang seperti itu ya. Jadi dari nilai kekerasan, terus ada tensile strength dan juga elongasi. Nah, ini bisa terlihat pada tabel 2.4 dari penelitian yang dilakukan oleh Agus Pramon, Bapak Agus Pramon.
kita lanjut mengenai pembahasan mengenai bagaimana sih potensi dari metode SPD RPRF terhadap aplikasi militer khusus tadi di pelat baja. Salah satunya untuk aplikasi Roll Homogeneous Armor Steel atau RHA itu biasanya kita mengacu kepada standar MIL DTL 12560K dan juga DEF STAN 9524, yaitu spesifikasi yang harus didapatkan itu berkisar kekerasannya 250 hingga 470 BHN dengan ketebalannya itu berkisar 6 sampai 150 mm. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya, di penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Pramono dengan menggunakan matriksnya itu aluminium dengan penguatnya itu adalah silikon karbida SiC, itu nilai kekerasannya baru mencapai 75,9 VH. Nah, sedangkan minimumnya ini yang didapatkan harus 250 BHN minimumnya menurut standar yang berlaku. Nah, jika kita mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Kuruvilla pada tahun 1989 itu memberikan informasi bahwa TIC atau titanium carbide itu dapat digunakan sebagai reinforcement pada komposit aluminium yang dapat meningkatkan kekerasan yang sangat tinggi hingga lebih dari 190 pihak. Jadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kita menggunakan silikon carbide dengan UTS-nya juga cukup tinggi hingga 233 megapascal. Nah, ini juga menjadikan suatu pertimbangan sehingga kita bisa melihat bahwasannya dengan menggunakan reinforcement yang berbeda dengan menggunakan tetap mempertahankan aluminium sebagai matriksnya itu dapat meningkatkan sifat mekanik khususnya sifat kekerasan dari logam sehingga dapat digunakan untuk aplikasi militer khususnya di rolled homogeneous armor ini sendiri. Selain itu juga kita perlu tahu dalam penelitian yang sama yang dilakukan oleh Corvilla, ini memberikan informasi juga bahwasannya unsur titanium ini memiliki kemampuan yang baik untuk berikatan dengan aluminium. Jadi ini sudah menjadi kelebihan tersendiri. Nah, sehingga dari ini menjadi informasi bahwasannya kita itu dapat menciptakan komposit dengan aluminium dengan penguatnya itu berupa titanium atau TiC sehingga potensi ini cukup besar sih untuk kita lakukan sehingga nantinya dapat meningkatkan sifat mekanik khususnya sifat kekerasan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi militer pada pelat kendaraan militer itu sendiri. Nah, sehingga diperoleh melalui pembahasan ini dan juga presentasi kali ini diperoleh kesimpulan bahwasanya SPD itu adalah metode untuk menghasilkan butiran yang halus dilakukan dengan proses pemberian gaya seperti tekanan, pengerolan, torsi, dan juga yang lain-lain hingga material ini mengalami deformasi parah dan butir akan berubah menjadi halus. Nah, dalam RPRF itu kita menggunakan gaya tekan dan juga gaya pressing serta gaya pengerolan untuk proses rolling itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu produk komposit itu memiliki beberapa keunggulan yaitu nilai kekerasan yang tinggi. Nah, komposit hasil RPRF juga dapat jika dipadukan dengan reinforcement yang tepat, itu dapat menghasilkan nilai kekuatan dan juga kekerasan yang lebih tinggi. Salah satunya itu adalah TIC atau titanium carbide. Kemudian dalam aplikasi militer, FPRF itu dipilih itu karena selain memiliki nilai kekerasan yang tinggi, nah itu bobotnya juga pasti lebih ringan sehingga pergerakannya bisa jauh lebih cepat dari penggunaan jika kita menggunakan plat baja untuk kendaraan militer. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan juga presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, ini merupakan lampiran. Jadi, saya sudah melakukan kurang lebih 2 asistensi kepada Bang Tegar. Nah, ini asistensi pertama, di bimbingan pertama kita lebih fokus membahas mengenai speedy. Sedangkan di kedua ini kita mulai fokus membahas terkait RPRF yang saya jelaskan juga gitu, dari apa yang telah saya buat dari makalah. Oke, kurang lebih sekian untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.